Masih, gue demen politik. Kalau Bapak demen politik nggak, Pak? Don't forget. Please like, comment and subscribe. Sepertinya kayaknya kaku sekali dia tuh untuk komunikasi dengan masyarakat itu. Ini lagi ngirup apa ini, Pak? Ngirup kopi. Kopi. Kopi manis, kopi pahit ini, Pak. Pahit. Pahit. Bunyi, Pak, mesti ngirupnya tuh. Sebetulnya saya nggak suka kopi Ya, pahit. iya. Cuman ya ikut-ikutan aja orang Ah, minum iya. pahit. Pakai gula. Tapi Bapak akibatnya kok jadi senyum-senyum begini nih, Pak? Nggak tahu gue tiap hari ya ketawa-ketawa aja. Tapi memang Pak Adikku orangnya seger, nggak banyak pikiran. Apa yang terjadi terjadilah, ya kan? Tapi dia- kalau Ya. bilang begitu santai, tidak banyak pikiran. Tapi beliau kayaknya nih peduli nih dengan situasi politik tanah air ini, Pak. Masih, gue demen politik. Kalau Bapak demen politik nggak, Pak? Ya cuma 50-50 lah. 50-50 ya, Pak, ya? Kayak yang mana yang tidak wajar, saya kurang seneng. Oh, begitu. Ya. Yang nggak wajar yang mana? Yang nggak wajar ya seperti keputusan MK itu kan nggak wajar itu. Keputusan MK. Ya. Kenapa? Sedangkan Pak Yusril saja mengatakan bahwa keputusan MK itu adalah cacat hukum. Itu ngomongan Yusril, yang mana Yusril berkoalisi dengan Prabowo. Jadi dia fair ya? Iya, dia fair. Dia fair. Dia orang hukum kan? Sesuai hukum yang Ya. dia pelajari. Kalau saya ngelihatnya tuh, Ya. putusan MK itu menyalahi undang-undang. Nah, Iya. Iya. Pak, terlepas dari masalah apa namanya yang terjadi di Iya. MK kan gitu kan. Iya. Ini kan 3 calon sudah ada nih, Iya. pasangan calon, yaitu yang pertama itu Bapak kenal nggak masing-masing calon siapa aja nih, Pak? Ya saya kenal sih tidak, cuma tahu, ya kan, tahu Prabowo, tahu Ganjar, tahu Anies dari apa namanya, dari Layar kaca. Layar kaca. Maksudnya televisi. Ya Oh, kan. gitu. Kita ngikutin Itu di ikutin. berita-berita lah. Berita-berita. Bukannya kenal ya, nggak kenal lah. Oh, pingin kenalan nggak, Pak? Enggak juga. Bapak pingin kenalan dengan salah satu calon? Ya nggak usah lah. Yang penting apa namanya, mereka baik-baik aja lah. Oh, gitu. Ya kan, tiga-tiganya atau enam-enamnya baik-baik aja. Oh, Ya gitu kan. ya. Nah, Nggak usah lah ketemu atau kenalan, ya kan. tapi kalau mereka pingin kenalan sama Bapak gimana? Wah, saya persilahkan, ya kan. Hmm, Tapi gitu. tidak mungkin. Iya. Iya, tidak Nggak mungkin. mungkin lah. Oh, gitu ya. Kita kan rakyat biasa aja. Cuma Tapi Bapak kok Ya. sangat apa namanya peduli dengan politik itu? Kenapa, Pak? Iya. Ya mau nggak mau kita harus ngikutin dong nanti siapa calon-calon pemimpin kita. Oh, Jadi mau nggak mau ya ngikutin. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, sampai saat ini kan sudah ada survei segala macam gitu ya, Pak ya. Mereka udah bergerak safari politik atau silaturahmi gitu, kan gitu ya. Pokoknya banyak bikin pertemuan lah dengan berbagai acaranya, kan gitu. Di antara mereka ini yang menurut Bapak yang paling agresif ini dalam hal pra-kampanye ini siapa ini, Pak? Pasangan yang mana nih? Saya rasa semuanya udah sama-sama ini bergerak semua. Iya. Ya kan mereka harus kampanye menjelang pemilu ini. Iya, iya. Jadi untuk menarik sebanyak-banyaknya suara. Ya dia kemana-mana. Nah cuman jangan mikir, jadi misalnya Ganjar misalnya, wah rame yang ini elu-eluan gitu. Jangan mikir Ganjar itu kuat atau Anies banyak sekali, kan kita lihat Anies juga banyak sekali pengikutnya. Jangan pikir dia kuat, dia kuat juga si yang Prabowo. Nah cuman memang yang saya awam, saya nggak ngerti itu prosentase Hasil survei. hasil survei. Nah itu saya nggak ngerti apa itu akurat apa enggak itu. Oh, Saya nggak gitu. ngerti itu. Nah, kalau menurut Bapak itu di antara 3 pasangan capres ini, cawapres ini, terlepas dari hasil survei yang ada sampai saat ini dari dulu sampai sekarang, menurut Bapak yang paling kuat tuh yang mana nih, Pak? yang paling kuat, hasil surveinya antara Prabowo sama Pak Ganjar. Nah, ini salah satu si rambut putih nih, si rambut putih nih. Bapak, Pak, boleh tahu nggak
dari segala hasil survei pemilu ya, capres cawapres ini, hasil surveinya yang paling kuat siapa nih Pak? Ada pasangan? Survei yang Iya. paling kuat. Mm-mm. Tinggal 2 tuh. Iya. Siapa itu Pak? Cuman Ganjar sama apa tuh? Prabowo. Prabowo. Gibran. Oh Udah. gitu. Jadi peringkat ketiga. Tapi uh-uh. Kok geleng-geleng kepala gitu loh Pak? dua-duanya sama aja. Oh gitu ya. Lakuannya nanti. Oh gitu ya. Iya. Jadi Bapak belum memutuskan untuk memilih ini Pak? Sekarang gini, tujuan kita mau memperbaiki yang mana? Iya. Oh. Itulah yang Bapak. dipilih. Dulu sih. Nah langsung aja di sini Pak. Kalau menurut Bapak ya, capres yang Bapak idamkan ya untuk 2024 itu ya, supaya bisa menjadi pemimpin Indonesia yang pas lah gitu ya, pasca Jokowi nanti, itu kriterianya seperti apa Pak? Kriteria sama aja sih, kalau orang udah taunya kerja ya harusnya kerja. Gitu aja. Seperti itu ya. Kerja yang benar. Iya. Jadi di antara mereka bertiga nih, capres ini, pasangan ini, yang Bapak nilai bisa kerja siapa nih? Dua-duanya bisa. Yang mana maksudnya dua paslon ini. Siapa itu? Ya itu cuma Ganjar sama Prabowo. Begitu. Iya. Kalau Anies gimana Pak? Anies, Heeh. prakteknya di Jakarta udah kelihatan kok. Kelihatannya gimana Pak? Atau udah bolong-bolong di jalanan. Oh gitu ya. Kalau menurut Bapak ini katanya Anies dibilang nggak? Oh ya, coba silakan duduk Pak, mumpung ada kursi Pak. Di sini kursi nggak usah keluar biaya untuk caleg ini Pak ya. Hanya bayarnya aja. Ya, yang penting Bapak ngambil gorengan gitu loh. Iya, itu masih tahu. Ya, Ini Pendatang 10.000. baru, pendatang Iya. baru. 10.000, ini 15.000. Atau ini kopi nih Pak. Nah, Kopi 20.000. wih, Pak Diko kalau ngopi tuh mantap. rasanya gimana Pak? Sampai sini nih. Maksudnya apa ini? Nah, menurut Bapak ya, dari ketiga, kalau beliau ini kan tadi bilang bahwa Anies itu nggak bisa kerja. Menurut Bapak? Waduh. Kalau Anies saya terus terang aja cuman taunya itu tuh lubang-lubang resapan apa tuh? Sumur resapan. Ya sumur yang dibolong-bolongin itu. Itu apa artinya itu? Itu peninggalan. Betul-betul peninggalan Anies tuh. Itu untuk Jakarta. Ya kan memang dari Jakarta. Iya. Baru. Tapi kalau untuk NKRI kan mungkin belum tahu kita tuh gebrakannya gimana. Apakah itu sebagai Katanya Pak Sarip ya begitu. Iya. Nah, itu katanya begitu. Kita nggak tahu dia kalau dia mimpin Indonesia mungkin lagi hancur. hebat ya? Dia mungkin hancur. hancur. Kirain hebat. banyak di- Banyak yang dia kan programnya perubahan. Banyak yang dirubah. Iya. Dia katanya Yang jelas nggak jadi pindah ke Kalimantan Timur. Iya. Itu udah jelas tuh. Iya. Nggak Jadi berarti keadilan merata tuh tidak akan terjadi kalau begitu. Karena ibu kota nggak pindah kan? Iya. Nah kalau ibu kota pindah, mudah-mudahan keadilan itu berubah juga. Tadi Jakarta penuh, karena pindah ke Kalimantan, otomatis kan berkurang. Iya. Walaupun Jakarta kota bisnis. Itu tetap. Tetap dari dulu begitu. Dari zamannya POC kota bisnis. Begitu ya Pak ya. Itu. Nah, kalau begitu bagaimana nih dengan pasangan Prabowo Gibran ini? Bapak menilainya gimana nih Pak? Wah kalau menurut saya Gibran udah salah ini dia, udah kampanye dia tuh. Ya kan, mau apa namanya program KIS, yang apa namanya program kesehatan itu, ini udah kampanye itu. Ya, kalau masalah Gibran ini, Ya. jadi bagaimana dengan hakim konstitusi itu? MK. Terlepas dari apa namanya hal-hal yang terjadi di MK itu Pak. Bapak menilai pasangan Prabowo dan Gibran ini, kan dia memasangkan Prabowo ini dengan katanya generasi milenial. Mampu nggak menarik hati milenial nih atau Z? Ngomong milenial, Mm-mm. yang namanya Gibran itu tidak mewakili milenial. Dia karena anaknya Jokowi. Iya. Coba bapaknya dia bukan Jokowi, bapaknya dia tuh Diko gitu. Bisa menang, bisa kepilih nggak dia? Coba. Bukan. Seandainya orang biasa. Iya enggak lah. Nah, iya kan? Nggak mungkin. Iya.
masih terbawa nama bapaknya presiden tuh terbawa. Tapi mampu nggak dia menarik hati generasi milenial dan Z? Hah? Belum tentu. Loh kenapa Pak? Dia kan Ya anak itu muda. Karena dia anaknya Jokowi yang udah orang seperti saya juga secara awam aja bisa tahu. Oh gitu. Yang di sebelah Bapak kan rambutnya putih, tetapi kelihatannya seperti generasi milenial gitu loh Pak ya. Setuju nggak Pak? Beliau ini rambutnya putih tapi seperti Memang masih muda dia. oh masih muda. Nah, Muka tua ya. Rambut putih. Pak, tadi kan beliau ini bilang bahwa Gibran tidak bisa menarik hati generasi milenial, apalagi generasi Z kan gitu ya. Nah, Bapak ini sebagai orang yang berjiwa muda, Bapak tertarik sama siapa nih? Kalau misalnya Bapak ini termasuk golongan generasi Z atau milenial? Sama aja, mereka masih belajar. Bukti surveinya aja masih tidak mengarah. Mereka yang nggak tahu siapa dia pada umumnya. Begitu. Kita ngomong di Jakarta aja yang disurvei siapa itu Gibran, mereka baru tahu sekarang. Kemarin mereka nggak ada yang tahu. Maka itu masih belum bicara politik, belum nyampe mereka. Hanya melihat oke, apa kata orang tua itulah. Oh, gitu. Tapi kalau dari ketiga capres ini, yang paling banyak bakal dapat suara dari generasi milenial siapa nih Pak? Pasangan Prabowo Gibran atau pasangan Ganjar Itu saya belum bisa atau Anies? melihat apa tuh kampanyenya. Oh. Tapi menurut Bapak, hati Bapak gimana? Masih ragu Bapak? Ragu. Nah, kalau Bapak gimana nih Pak? Kalau saya melihat daripada gebrakan relawan-relawannya Pak Ganjar, saya tonton tuh gebrakan relawan Ganjar semua. Kelihatannya tuh Ganjar. Tapi ya belum tahu nanti di kampanye nanti gimana itu dari apa namanya dari kelompok Prabowo ataupun Gibran. Saya melihat si Gibran itu sepertinya kayaknya kaku sekali dia tuh untuk komunikasi dengan masyarakat itu, ya kan? Istri saya juga bilang, lu kok kaku banget nih wakil presiden satu ini. Dia nggak nyebut nama Gibran, cuman calon wakil presiden. Kaku. Tapi yang dimaksud Tapi Gibran. ya Gibran. Ya, tapi karena aku bilang sama dia, karena dia anak presiden, ya orang iya aja gitu. Nah, dari tadi kan kita hanya ngomongin Gibran nih Pak. Iya. Kalau Cak Imin sebagai cawapresnya Anies itu bakal mampu nggak menarik hati generasi milenial atau Z Pak? Saya duga enggak lah Pak. Karena dari dari jejak rekamnya aja sudah negatif, sudah pecah mereka. Ya, dan yang mana kelompok NU ya kan? Nah, itu dari PKB NU itu kan PKB itu terbentuk karena NU. Nah, sekarang PKB kan dikuasai oleh Cak Imin yang merebut dari kelompoknya Gus Dur. Sedangkan dengan apa namanya tidak sukanya dari kelompok Gus Dur ya seperti Mahfud kan dulu kan PKB, sekarang kan enggak karena dikuasai oleh Cak Imin. Dia kan bebas sekarang tuh. Tapi dia dekat dengan kiai NU. Oh, seperti itu. Kalau menurut Bapak, Cak Imin bisa nggak menarik hati generasi milenial atau Z ini Pak? Enggak. Sama sekali enggak. Gayanya udah kelihatan. Iya. Gitu aja. Benar, alasannya dengan Gibran pun gayanya belum kelihatan. Belum kelihatan. Gitu. Cak Imin gayanya sudah kelihatan. Iya. Gitu. Gayanya gimana memangnya Pak? Ya Ya itulah. pede emang pede deh. Pede dia. Oh gitu. Belum kelihatan lah. Nah, begini sekarang. Ya. Perbincangan ini kan makin menarik nih. Nah, kira-kira nih bakal jadi berapa putaran nih Pak dengan 3 paslon ini Pak? Dua putaran. Ya tetap 2 lah. Iya. Nggak mungkin satu pasangan 51% tuh nggak mungkin. Oh, tapi kan ada katanya baca pres yang termasuk Cak Imin bisa menang 1 putaran katanya. Bapak bilang akan 2 putaran. Yang lolos atau begini deh. Yang bakal
keluar atau bawa koper tereliminasi pasangan yang mana nih Pak? Ganjar, Prabowo atau pasangan Anies nih? Putaran pertama yang bakal keluar duluan siapa Pak? Kan bicara persentase. Enggak, ini hanya prediksi Enggak. aja. Itu bicara persentase. Uh-huh. Tuh. Persentase akhirnya tidak cuma tiga-tiganya ikut, tapi akan merubah polanya. Loh, itu kalau namanya 2 putaran harus ada satu yang keluar Pak. Itu udah pasti. Iya. Nah, siapa yang keluar? Siapa yang keluar? Pertanyaannya siapa yang keluar duluan? Siapa yang keluar duluan? Heeh. Intinya dia bisa merebut hati orang Indonesia Timur tidak. Oh. Kalau Kalau gitu dia siapa bisa- Pak yang keluar Jadi duluan to itu the siapa? point Pertanyaan aja, cuma itu Dulu aja. poin nomor Anies. Sudah gitu aja. Siapa? Anies. Itu yang akan keluar duluan. Iya. Kalau menurut Bapak gimana? Ya sama lah. Karena Anies dia sih. tidak bisa menarik hati orang Indonesia Timur. Oh, gitu. Kalau Kan dia Kristen bisa semua. menarik hati Indonesia Timur, baru karena dia sudah memposisikan diri dari orang-orang partai yang sebenarnya tidak kita ngomong akhirnya Iya. sara. Oh, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak yang keluar duluan siapa nih Pak? Ya Anies. Loh, kok gitu Pak? Bukannya Prabowo atau Ganjar gitu? Ya enggak, pokoknya itu pendapat saya kan dia tanya saya, Hmm. Anies gitu. Oh, gitu. Yang keluar. Alasannya apa Pak? Alasannya ya memang kurang populer ya. Oh, berdasarkan survei ya, dia selalu nomor 3 gitu kan? Iya. Oh, gitu. Terus yang bakal jadi presiden siapa nanti Pak? Prediksi lo ini. Yuk kalau tanya saya harapkan itu Ganjar, bukannya Prabowo. Kalau Bapak gimana? Kalau ingin Indonesia benar, kan kita masih ngomong bicara hukum. Siapa yang orang-orang hukum itu? Itu aja. Ganjar Mahfud. Mahfud Pak. Mahmud dulu. Kalau Mahmud temannya Bapak kita ini. Ah, Kalau menurut Bapak siapa nih bakal jadi presiden Indonesia? ya kalau menurut saya Ganjar, karena saya suka sama dia. Pak, menurut Bapak yang bakal jadi presiden Indonesia 2024 siapa Pak? Prabowo. Enggak, dia senang dengan Prabowo tuh karena Prabowo Kenapa Karena Prabowo? dia Pak karena Gibran. Prabowo tuh orangnya keras. Nah, dia Wah. senang. Kita dengerin ya coba. Oke. Alasannya kenapa Prabowo yang menang Pak? Karena dia Pak Gibran aja. Karena kalau masih ada unsur Jokowi kita dukung gitu aja. Oh gitu ya. Positif.